Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Septanugroho dari kelas industri teknik, kelas teknik industri semester 2. Saya di sini menjelaskan tentang soal UAS kimia. Langsung saja ke soal nomor 1. Maksud dari COD dan BOD. Baik, saya akan menjelaskan yaitu dari BOD dulu. BOD, kadar limbah organik yang diukur dari banyaknya oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Sedangkan COD, kadar limbah organik yang diukur dari banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi dari bahan organik secara kimiawi yang mendapat degradasi secara biologis menjadi CO2 dan H2O. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Dampak dari pencemaran udara yang menyebabkan hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh barang yang merupakan pengutara dalam bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan udara untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar air di tanah di permukaan yang berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman. Lanjut ke soal nomor 3. Parameter yang digunakan mengukur kualitas limbah. Parameter yang digunakan untuk mengolah limbah pabrik. Nah, ini kalau CT per 100 ml. Thresholdnya yaitu 1 kali 1 kali 10 kuadrat. Nah, untuk kuadrat ini adalah hasil maksimum dan ini adalah hasil dari parameter yang digunakan untuk mengukur limbah yang kaliform 3000 dengan pH juga sama 6/9, BOD nya miligram per liter terusnya 80, COD nya miligram per liter 160, Renault mg per liter ketemunya 0,5, oil dan grease mg per liter ketemunya 5, amoniak NH2N mg per liter ketemunya 2, TSS mg per L per liter ketemunya 100. Ya, itulah parameter yang digunakan untuk mengolah limbah pabrik. Lanjut ke soal nomor 4. Tahap-tahap pengolahan limbah sampai dapat dilepas ke lingkungan. Untuk tahap-tahapnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 tahap. Untuk yang pertama, pengolahan awal. Pengolahan awal yaitu bisa disebut dengan pre-treatment, melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan dalam limbah. Untuk pengolahan awal diperlukan serupa dan treatment, evacuation dan storage serta coil separation. Lanjut ke pengolahan tahap pertama. Untuk pengolahan tahap pertama atau primary treatment, tujuan yang sama dengan pengolahan awal. Letak perpaduannya adalah pada proses yang berlangsung. Proses yang terjadi ialah yang pertama, neutralization, chemical addition dan coagulation, flotation, sedimentation, filtration. Lanjut ke pengolahan tahap kedua.
Untuk pengolahan tahap kedua atau yang biasa disebut dengan secondary treatment, tahap kedua ini dirancang untuk menghilangkan zat terlarut dari limbah yang tidak dapat dihilangkan dengan proses fisik. Peralatan yang umum digunakan pada pengolahan ini ialah yang pertama activated sludge, aerobic ligand, tracking filter, aerated ligand, stabilization basin, rotating biological contactor, serta anaerobic contactor and filter. Untuk yang selanjutnya pengolahan tahap ketiga. Pengolahan tahap ketiga atau biasa disebut dengan tertiary treatment, proses-proses yang terlibat dalam pengolahan air limbah. Tahap ketiga ialah coagulation and sedimentation, filtration, carbon absorption, ion exchange, membrane separation, serta thick any gravity of flotation. Lalu yang terakhir pengolahan lumpur atau yang disebut dengan sludge treatment. Lumpur yang terbentuk sebagai hasil keempat tahap pengolahan sebelumnya kemudian diolah kembali melalui proses digestion or wet combustion, pressure filtration, vacuum filtration, centrifugation, laguning or drain bed, incineration, atau landfill. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan untuk soal UAS kimia teknik industri semester 2 Universitas Yogyakarta Pasuruan. Saya Kevin Setanugroho, bila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.